Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya hari ini dengan saya, Pak David lagi. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, tetap kita utamakan berdoa ya, agar untuk pembelajaran kita kali ini bisa memberikan manfaat bagi saya maupun bagi kalian ya. Oke. Untuk itu berdoa mulai. Oke, cukup. Jadi untuk materi kita kali ini itu sebab yang kedua, yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Di sini ada poin-poinnya dari arti penting dari Pancasila sendiri. Yang pertama itu membentuk identitas dan jati diri bangsa. Jadi Indonesia itu diharapkan mampu untuk membentuk identitas bangsa dan jati diri bangsa agar tidak mudah terbawa arus budaya asing. Oleh karena itu, pengenalan dan penerapan berbagai nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara sangat diperlukan, sehingga kekhasan dari Indonesia itu tertuang dalam Pancasila dan tidak hilang oleh arus globalisasi. Itu yang pertama ya, arti pentingnya. Sedangkan yang kedua itu mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Jadi, sebagai ideologi nasional sendiri, Pancasila memberikan pedoman bagi Indonesia untuk dapat berdiri kokoh menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan atau dalam hidup berbangsa dan bernegara. Itu poin yang kedua. Sedangkan poin yang ketiga itu memberikan arahan, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya mencapai tujuan bangsa. Kalau kalian misalnya ingin mencatat arti penting dari atau arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, itu cukup tulis yang ini ya, yang saya bold hitam ini cukup sampai sini. Untuk yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan nasional, dan yang ketiga ini memberi arah, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya mencapai tujuan bangsa. Itu boleh, itu saja cukup. Tapi kalau misalnya kalian ingin lengkap, itu juga boleh dicatat, malah lebih bagus. Lalu selanjutnya, ini kan ada tujuan juga. Nah, di sini itu juga sudah tertuang ada tujuan dari bangsa Indonesia. Tujuannya sendiri itu ada di alinea keempat pembukaan UUD 1945. Tujuan yang pertama itu melindungi segenap, saya ulangi lagi ya, untuk tujuan bangsa Indonesia itu ada atau sudah termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan yang kedua, memwujudkan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu semua sudah tertuang di alinea keempat dalam pembukaan UUD. Tujuan dari Indonesia sendiri ya. Untuk arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, itu kan tadi sudah ada yang satu
2, dan 3. Yang selanjutnya, ini yang keempat, itu pedoman untuk memecah berbagai masalah berbangsa dan bernegara. Mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, untuk poinnya itu sarana pemersatu bangsa dan negara. Jadi, Pancasila itu diharapkan mampu menjadi sarana pemersatu bangsa dan negara. Dengan apa? Misalnya dengan semboyan dalam lambang negara. Semboyannya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Selain arti penting, lalu kita juga langsung masuk ke materi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ini ada sebuah kata dari nilai-nilai Pancasila kita kenal dengan 4P, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, atau bisa disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa. Ini tentunya dari bahasa Sanskerta ya. Untuk Eka sendiri, ini sudah saya pilah-pilah atau sudah saya potong-potong sesuai dengan artinya. Untuk yang pertama itu Eka. Eka itu tunggal atau satu. Lalu ini ada prasetya atau janji, atau bisa juga disebut dengan tekad. Panca. Panca itu ada 5. Dan yang selanjutnya ini ada karsa, kehendak yang kuat. Jadi kalau digabung semua dari Eka, Prasetya, Pancakarsa itu bisa diartikan dengan tekad yang tunggal untuk melaksanakan 5 kehendak dalam sila Pancasila. Sampai sini ada yang sudah paham ya tentunya dari nilai-nilai Pancasila. Oke, kita masih bahas satu persatu ya dari Pancasila sendiri. Misalnya ini, kita masuk kepada sila yang pertama. Nilai-nilai luhur Pancasila dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini sudah saya jelaskan dengan lengkap rincian dari nilai-nilai Pancasila dalam sila Pancasila yang pertama. Contohnya ini, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, itu mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan yang keempat, itu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir, tidak melaksanakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi intinya kita
bebas memeluk agama apapun itu sesuai dengan kepercayaan yang kita anut. Dan juga kita nggak boleh memaksa seseorang untuk percaya atau ikut serta kepercayaan kita. Jadi kalau misalnya orangnya itu beragama Nasrani, kita beragama Islam, nggak boleh harus memaksa dia harus masuk ke Islam juga. Itu nggak boleh ya. Jadi sesuai dengan nilai toleransi yang ada di Pancasila itu sendiri. Sampai sini paham ya tentunya. Ini masih nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nanti kita bahas satu persatu juga untuk sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sebelum itu, sebelum kita akhiri, untuk tugas kali ini kan kita sudah bahas nilai yang ketuhanan. Untuk tugasnya, coba kalian buat sebuah atau cari nilai-nilai luhur Pancasila dalam sila kedua ya. Oke, kalau sudah cukup, saya akhiri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.